Noda putih aneh pada pisang bisa jadi pertanda kalau kamu perlu segera membuangnya. Kemungkinan itu adalah sarang laba-laba pengembara berhasil. Serangga ini juga dikenal sebagai laba-laba paling berbahaya di seluruh dunia. Satu gigitannya aja bisa menghambat sistem saraf manusia, menyebabkan mual dan mata kunang-kunang. Laba-laba ini paling sering ditemukan di Amerika Selatan. Tapi karena suka ngumpet, laba-laba pengembara berhasil bisa aja masuk ke wadah pengemas pisang, lalu piknik gratis ke berbagai tempat. Mereka suka nyelip di dalam wadah makanan. Bahkan dalam satu kejadian, pernah ada induk laba-laba yang ngeboyong semua anaknya. Kamu pernah makan makanan kaleng kan? Mungkin kamu juga pernah nemu belatung di dalamnya. Hewan ini bisa ditemukan di berbagai jenis makanan, seperti tomat dan jamur kalengan. Belatung suka banget sama kedua jenis makanan ini. Bahkan, 20 belatung dalam 100 gram jamur yang ditiriskan masih dianggap wajar. Tapi nggak ada yang bisa kita lakuin selain terima aja. Sejumlah benda nyeremin pada makanan bisa aja disetujui badan FDA di Amerika Serikat. Meski terdengar aneh, FDA ngebolehin 30-an bagian serangga pada satu batang coklat. Gak cuma itu aja, mereka juga ngebolehin adanya bulu hewan pengerat dalam selai kacang. Meski selai kacang termasuk produk yang mendapat pengawasan terbaik dari FDA, sejumlah bulu di dalam selai dianggap wajar. Oke, coba uji intuisimu ya. Pertanyaan pertama, dalam satu wadah selai apel, berapa persen jamur yang masih dianggap aman oleh FDA? Nggak begitu banyak kok. 12% jamur masih bisa diterima. Pertanyaan kedua, dalam satu wadah selai ceri, berapa persen jamur yang masih dianggap aman? Jawabannya 30%. Pertanyaan terakhir, gimana dengan selai blackcurrant? Selai blackcurrant yang mengandung 75% jamur masih dianggap aman oleh FDA. Jadi ngeri nih kalau mau mengonsumsi selai. Selain baik untuk kesehatan, brokoli juga bisa berisiko. Bukan berarti kamu harus ngejauhin brokoli ya, tapi ini bisa jadi pengingat agar kamu selalu ngecek. Apa jadinya kalau di sela-sela brokolimu ada serangga berbahaya? Mungkin di situ ada laba-laba black widow? Gigitannya memang nggak separah laba-laba pengembara berhasil, tapi masih terbilang parah. Bahkan ada pria asal Ohio, Amerika Serikat yang nemu laba-laba ini dalam brokoli. Untung kisahnya berakhir baik. Jadi pria ini menghubungi suaka hewan lokal, lalu Another Chance Sanctuary Ohio mengadopsi laba-laba itu. Mereka juga menamainya dengan brokoli. Wah, berarti laba-laba juga bisa diadopsi. Ho ho ho! Sebentar lagi Natal. Kalau kamu mau pakai pohon Natal asli sebagai hiasan, sebaiknya cek baik-baik tiap bagiannya. Kali aja ada benda mirip bunga pinus sebesar kacang walnut di sela-sela daunnya. Bisa jadi itu adalah rumah serangga. Di dalam kantong telur ini ada ratusan belalang sembah kecil yang siap menetas. Bisa ngeri banget kan kalau kantong telur ini sampai masuk ke rumahmu? Jadi sebaiknya cek baik-baik pohon Natalmu biar rumahmu nggak kemasukan hewan asing. Karena nggak mau ambil risiko, akhirnya kamu milih pohon Natal tiruan. Bagus dong. Jenis pohon ini 3 kali lebih sulit terbakar daripada pohon Natal asli. Tapi nggak sepenuhnya aman. Apapun jenis pohonnya, kamu harus tetap berhati-hati. Jangan taruh pohon Natal tiruan di dekat sumber panas. Jadi sebaiknya pilih model pohon Natal yang tahan api. Berikutnya, para penderita rabun jauh harus ekstra hati-hati dengan ini. Kalau kamu pernah ngelihat benda mirip Oreo atau koin jadul dengan bentuk rumit, sebaiknya pakai kacamata dulu sebelum menyentuhnya. Kemungkinan besar itu adalah laba-laba. Laba-laba lagi. Ada yang namanya laba-laba jam pasir Cina, meski bentuknya lebih mirip kayak Oreo. Serangga ini hidup di Asia Tenggara, Meksiko, dan Guatemala. Mereka bisa tahan terhadap dingin dan ditemukan di sebagian wilayah Amerika Serikat atau Kanada. Laba-laba ini terkenal suka masang jebakan. Jadi, mereka bikin liang untuk ngumpet. Saat mendeteksi adanya gerakan, laba-laba ini langsung mukul. Liangnya juga bisa melindungi laba-laba dari tawon. Kita bisa bernafas lega karena tubuh manusia terlalu gede untuk dimasukin ke liang laba-laba. Laba-laba ini juga nggak beracun bagi kita. Untung aja ya. Widih, ada yang tiktokan tuh. Saatnya ngelurusin mitos di TikTok.
Jadi, belakangan ini sempat ada video viral soal stroberi yang direndam di air garam. Di video itu terlihat ada serangga mirip cacing di permukaan stroberi. Tapi nggak semua stroberi dihinggapi larva kayak gini ya. Buah ini perlu diperiksa dan direndam dulu sebelum dikirim ke pembeli. Ada juga lalat buah yang kelihatan agak beda. Kalau kelamaan ditaruh di kontainer, buah ini bisa dihinggapi lalat buah yang naruh telur kecilnya di situ. Lalu, telur ini berubah jadi larva dan lalat buah baru. Jadi intinya, lalat buah ada di mana-mana. Bisa ada di supermarket, toko kecil, atau di dalam rumah. Kemungkinan besar, kamu juga menelannya saat makan stroberi. Hitung-hitung buat protein alami kan? Tapi larva tanaman nggak membahayakan manusia. Kamu juga nggak perlu merendam stroberimu dengan air garam. Cuci aja buah ini sampai benar-benar bersih. Sebaiknya jangan konsumsi beberapa buah yang masih mentah, misalnya leci. Meski kelihatan biasa aja, leci bisa cukup membahayakan. Dan kalau buah ini dikonsumsi sebelum matang, toksinnya bisa tertelan. Akibatnya, kadar gula darahmu bisa turun drastis. Bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, konsekuensinya bisa kurang menyenangkan. Mereka bisa mengalami demam atau efek yang lebih parah. Jadi sebaiknya makan leci yang udah matang aja. Kalau menurutmu, bintik hitam pada apel menandakan buah nggak bisa dimakan, berarti kamu keliru. Bintik hitam ini sebetulnya masalah kosmetik yang berupa jamur, tapi nggak membahayakan. Kamu cuma perlu menggosok bintik ini sampai hilang atau mengupas kulitnya sebelum mengonsumsi apel. Jangan langsung dibuang. Hati-hati ya, kalau kamu beli salmon yang ada telurnya, kemungkinan besar rasanya kurang enak. Salmon dari Samudra Pasifik biasanya bertelur di air tawar. Jadi mereka harus bermigrasi saat mau bertelur. Tapi setelah sampai di air tawar, semua sistem di tubuh salmon berhenti berfungsi dan ikan ini akan berhenti makan. Salmon kayak gini masih bisa dimakan, tapi kualitasnya kurang bagus. Harus gimana ya kalau kapsul putih mirip kepompong kayak gini nempel di kale? Jangan langsung dibuang semua. Buang aja putih-putihnya dan cuci kale sampai bersih sebelum diolah. Tapi kamu juga harus ekstra hati-hati dengan salad kemasan. Meskipun produsennya mengklaim salad ini bisa dimakan tanpa dicuci, sebagian orang telah mengalami gangguan kesehatan karena makan salad kemasan yang nggak dicuci. Akibatnya, mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk berobat. Minumanmu pernah dihinggapi lalat kan? Jangan-jangan lalatnya lagi renang gaya punggung tuh. Kamu bakal ngabisin minumanmu atau ganti minuman. Kalau minumanmu kemasukan lalat betina, beberapa menit kemudian rasanya akan berubah. Tapi, kalau yang nyemplung ke minumanmu lalat jantan, rasanya akan tetap sama. Jadi, lalat betina punya feromon yang ngeluarin bau busuk. Meski lalatnya langsung dibuang, minumanmu akan berubah rasa. Bahkan 1 nanogram feromon aja udah cukup ampuh. Kayaknya ribet juga ya harus ngecekin jenis kelamin lalat kayak gini. Biar lebih gampang, sebaiknya ganti aja minumanmu. Meski nggak membahayakan perut kita, lalat tetap menjijikkan. Pembobolan rumah sekarang makin marak di sekitarmu. Dan kamu khawatir apakah rumahmu termasuk rentan pembobolan. Kamu nggak punya sistem pengawasan, jadi malam ini kamu akan memasang aluminium foil di gagang pintu depan sebelum tidur. Hal ini akan membantu identifikasi jika seseorang diam-diam mencoba masuk saat kamu tidur. Kamu bangun esok paginya dan melihat foil itu agak terkoyak, seseorang berusaha masuk dan dia pasti akan kembali. Opsi lain adalah menaruh cangkir di kenop pintu. Saat kenop diputar, cangkir akan jatuh dan bunyi itu akan membangunkanmu dan semoga menghalangi penyusup itu. Hal yang paling bikin kamu khawatir adalah seorang pedagang yang baru-baru ini mampir. Dia bilang dia bekerja di rumah sebelah dan minta izin ingin memakai toiletmu. Kamu menolak dan saat itu merasa bersikap kasar. Tapi langkah itu sangat cerdas. Sekitar 60% pembobolan rumah di Amerika Serikat dilakukan oleh seseorang yang kamu kenal atau pernah bertemu sebelumnya.
Ketika pergi ke kamar mandi, pedagang itu bisa mengatur sesuatu di dalam rumahmu agar proses masuk rumahmu berikutnya lebih mudah. Dia mungkin ingin melihat lebih dekat apa ada sistem keamanan yang terpasang, mengecek struktur rumahmu, dan mengetahui jarahan berharga apa yang mungkin kamu miliki. Akhirnya hari ini kamu akan pergi liburan, kamu harus menyiapkan rumahmu dan menjadikannya seaman mungkin. Kotak surat yang penuh biasanya merupakan target pertama sasaran perampok. Tetanggamu harus mengambilkan surat-suratmu saat kamu pergi. Properti yang terawat rapi adalah pertanda bahwa kamu selalu di rumah. Kamu menjaga agar rumput selalu dipotong dan pagar hidup dipangkas. Jadi kamu harus mengatur agar seseorang melakukannya saat kamu pergi. Saat musim dingin, salju yang tak tersentuh di sekitar rumahmu juga akan menjadikan rumahmu sasaran. Meminta tetangga membuat jejak kaki yang menunjukkan aktivitas bisa mencegah pencurian. Ada banyak jenis pagar hidup yang berfungsi sebagai pertahanan pertama. Untungnya kamu menanam semak-semak berdaun tajam di sepanjang pagar. Jika seseorang meloncat ke propertimu dan mendarat di atas semak-semak berduri atau tajam, dia akan berteriak kesakitan. Ini akan menjadi peringatan bagi tetanggamu akan adanya penyusup. Dan cabikan pakaian juga bisa tersangkut di daun-daunan itu yang nantinya akan bisa dijadikan bukti. Sebagai persiapan bagi perjalananmu, minggu sebelumnya kamu membuka dan menutup tirai jendela pada waktu acak sepanjang hari. Kamu memastikan nggak ada pola jelas sehingga nggak akan masalah jika tirai itu dibiarkan terbuka ketika kamu pergi. Sekedar berjaga-jaga kalau seseorang mengintai propertimu. Pembobol rumah butuh beberapa hari berjalan atau berkendara di lingkungan untuk mengidentifikasi perilaku tiap-tiap rumah. Satu hal yang sangat nggak mereka sukai adalah sistem keamanan lingkungan. Mereka melakukan riset sebelum mengintai dan akan menghindari area ini. Itu hal yang harus kamu atur saat kamu pulang nanti. Jauhkan semua barang elektronik mahal dari jendela sehingga nggak ada barang berharga terlihat jelas. Masukkan barang-barang itu ke dalam lemari atau ruangan tersembunyi. Jangan khawatir dengan televisi, benda ini terlalu besar dan butuh upaya untuk mengangkutnya. Mereka lebih tertarik pada barang-barang kecil seperti iPad dan peranti gaming. Masukkan barang-barang kecil dan mahal seperti perhiasan ke dalam kotak dan sembunyikan. Yang mengejutkan, kamar anak adalah tempat persembunyian yang baik. Pencuri mengaku tidak masuk ke kamar anak karena di sana nggak ada mainan berharga. Ambil foto nomor seri semua peralatan elektronik dan buatlah inventaris untuk tujuan asuransi. 95% pembobolan rumah dilakukan dengan paksa, jadi sudah waktunya memperkuat pintu dan jendelamu. Kamu bisa mempersulit perampok dengan memakai kombinasi berikut ini. Singkirkan semua bangku, kursi, dan tangga di halaman dan simpan di garasi. Barang-barang itu bisa memudahkan jalan masuk yang lebih tinggi seperti kotak lubang AC. Tanpa halangan, ini salah satu jalan favorit mereka. AC mudah dicopot dan menjadi jalan masuk. Jangan mempermudah jalan mereka dengan menyediakan pijakan. Pencuri bisa mendobrak pintu lemah dalam 1 menit, pasang bingkai logam alih-alih kayu sebagai penguat. Engsel dan kunci harus cukup kuat agar bertahan lama terhadap tendangan sampai mereka menyerah. Sebagai titik lemah, kunci bisa dengan mudah dijebol oleh pencuri berpengalaman. Gembok perlindungan sederhana yang menahan pintu akan memastikan pintu tidak goyah. Engsel pintu garasimu membuka keluar yang membuat pintu garasi rentan dan bisa diakses dengan melepas paku dari engselnya. Ganti dengan paku anti rusak supaya nggak bisa dilepas. Dan terakhir, pintu garasi atas adalah salah satu tempat pertama yang dicari pencuri untuk masuk. Pintu ini nggak dilengkapi kunci yang mengamankan sepenuhnya. Pasang gembok pada kait antara pintu dan relnya hingga pintu tetap di tempat. Pintu garasimu nggak punya opsi ini, jadi buatlah lubang dengan bor di rel pintu, tepat di atas salah satu relnya dan pasang gembok. Pencuri takut anjing, penjaga rumah yang setia. Menurut survei, kebanyakan rumah yang dibobol nggak punya anjing karena pencuri nggak ingin menarik perhatian selama beraksi. Sayangnya kamu nggak punya anjing, tapi dengan menaruh mangkuk makanan anjing di luar pintu depan akan menyurutkan niat pencuri. Pencuri telah menyesuaikan keterampilan mereka dengan teknologi 4 dari 5 penjahat memakai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google Maps untuk mencari sasaran.
Bahkan, membagikan foto kunci rumah cukup bagi pencuri untuk membuat kunci sendiri dengan memperbesar foto itu dan mengukur dengan presisi. Pastikan jaringan nirkabelmu aman dan pakai password baru yang lebih kuat ketika kamu pergi. Kamu bukan cuma rentan karena benda-benda fisik yang mungkin dicuri loh. Data-data berharga seperti password dan kode akses bisa dicuri lewat jaringanmu. Ada juga ancaman menginfeksi perangkat melalui malware berbahaya. Kamu juga bisa menghapus tampilan rumahmu sama sekali dari Google Maps. Ketik alamat rumahmu, temukan Street View tempat tinggalmu, tekan Option, dan pilih Report a Problem. Kamu akan diarahkan ke layar yang berisi gambar rumahmu dengan opsi untuk menggerakkan kotak merah guna menutup propertimu. Mintalah agar propertimu di-blur di bawah opsi My Home dan masukkan alamat lengkapmu. Proses ini cuma butuh beberapa hari. Jangan tinggalkan radio dalam keadaan menyala saat kamu pergi, ini nggak akan membantu. Melalui metode mengintai rumah, pencuri mencatat suara radio dan TV. Ketika kembali, dia akan mengecek apakah alat itu masih menyala yang memudahkan dia memastikan tidak ada orang di rumah. Opsi alternatif untuk menunjukkan aktivitas rumah adalah membuat audio yang memutar kebisingan sekitar secara acak sepanjang hari. Misalnya berisi bunyi langkah kaki, percakapan, dan gonggongan anjing. Meninggalkan lampu dalam keadaan menyala bukan ide bagus. Orang yang memata-matai lebih mudah mengenali rumahmu, terutama di malam hari, dan tagihan listrikmu juga akan melonjak. Kamu sudah siap liburan dan sampah perlu dibawa keluar. Jika kamu punya beberapa kardus, pilah-pilah supaya muat di bak sampah. Sembunyikan petunjuk apapun tentang barang berharga yang baru-baru ini kamu terima. Pengecekan terakhir, semua pintu terkunci dan tak ada jendela terbuka. Akhirnya, sekarang kamu bisa menikmati perjalanan. Tapi saat kamu bersantai di lokasi liburan, biarkan foto apapun tetap di ponselmu saat kamu masih di sana. Unggah hanya ketika kamu pulang. Jika kamu membagikan foto-foto saat kamu masih liburan, semua persiapanmu nggak akan berguna. Semua pencuri di areamu akan tahu kamu nggak ada di rumah. Dengan 2,5 juta rumah yang dibobol tiap tahun di Amerika, sebuah rumah tanpa sistem keamanan modern 300% lebih mungkin dibobol. Setelah kembali dari liburan, jangan lupa pasang sistem keamanan itu ya. Ada bocoran fakta unik nih, baby carrot sebetulnya nggak ada pohonnya. Wortel mini yang biasa dijual di supermarket ini cuma wortel biasa yang dipotong kecil-kecil. Kamu pasti ngiranya jeli beruang yang rasa stroberi berwarna merah atau pink kan? Padahal sebetulnya berwarna hijau. Beras coklat dan beras putih adalah produk yang sama. Jenis beras putih berasal dari beras coklat, tapi beberapa bagiannya diilangin selama penggilingan hingga akhirnya menjadi beras putih. Proses ini memang bisa bikin beras lebih awet, tapi juga mengurangi nutrisinya. Beras juga dipakai untuk membangun tembok besar Tiongkok loh. Dulu, para tukang bikin campuran beras ketan dan kapur untuk membuat konstruksi. Campuran ini lebih kuat dan lebih tahan air daripada campuran kapur biasa. Makanya, tembok besar Tiongkok masih bisa berdiri kokoh selama berabad-abad meski diterjang cuaca ekstrim. Saat kamu tiba-tiba nemu coklat batangan di laci mejamu, kamu pasti bakal seneng banget kan? Tapi saat coklatnya dibuka, ternyata ada lapisan berdebu yang kelihatan kusam. Nggak masalah sih, coklatmu masih bisa dimakan kok. Itu cuma lemak kakao yang kepisah dari coklatnya karena panas. Setelah coklatnya mengeras lagi, lapisan keputihan ini mulai terbentuk. Tapi kemungkinan rasanya udah berubah, jadi sebaiknya coklat kayak gini dipakai untuk masak aja. Biasanya alpukat nggak matang di pohon, dan kalau kelamaan nggak dipetik, buah ini akan jatuh dari pohonnya dalam keadaan mentah. Tapi kalau dipetik, alpukat akan semakin lembut dan tambah enak. Hal ini bisa terjadi karena ledakan etilen yang dihasilkan alpukat setelah dipetik. Dan saat masih di pohon, prosesnya terhambat. Tomat yang dijual di supermarket biasanya lebih hambar karena pengaruh cara tanam dan proses penyimpanannya. Tomat ini dipanen saat belum benar-benar matang, lalu baru matang di kontainer pengangkut dan di rak toko swalayan. Tapi kalau suhu penyimpanannya di bawah 5 derajat Celcius saat belum matang, rasanya akan pudar. Agar tetap lezat, sebaiknya taruh tomat di luar kulkas aja.
Kemungkinan madu menjadi satu-satunya bahan makanan yang nggak bisa basi. Dalam kondisi kedap udara, madu bisa awet sampai ribuan tahun dan tetap bisa dikonsumsi. Wadah madu tertua yang pernah ditemukan sudah berumur 5.500 tahun di dekat mumi Winnie the Pooh. Enggak lah, nggak ada muminya kok. Coklat hitam dan coklat susu emang beneran coklat, tapi coklat putih ternyata bukan coklat karena di dalamnya nggak ada bubuk kakao. Jenis coklat ini terbuat dari lemak kakao, gula, dan penambah rasa, misalnya vanila. Kacang tanah lebih berkerabat dengan kacang polong dibandingkan dengan kacang-kacangan. Kacang ini termasuk dalam jenis legum atau polong-polongan. Kacang mede juga begitu, medenya sendiri dihasilkan dari biji jambu monyet. Hal yang sama juga bisa diamati pada kacang kenari, almond, pekan, dan pistachio. Saat kamu beli sushi gulung isi daging kepiting, kamu gak akan dapat daging kepiting asli. Bagian yang berwarna merah dan putih ini sebetulnya hanyalah pasta yang terbuat dari ikan alias surimi. Dulunya, sushi merupakan teknik pengawetan ikan. Jadi ikan disimpan di dalam nasi yang difermentasi agar tetap segar sampai setahun. Setelah itu nasinya dibuang dan ikannya diolah. Saat lagi ngiris bawang, kamu masih sering nangis ya? Padahal ada solusinya loh. Taruh bawang merah di dalam freezer sebelum kamu iris. Cara ini akan membekukan molekul zat kimia yang bikin matamu perih. Kamu juga bisa mencucinya dengan air dingin sebelum mengirisnya. Suhu dingin dan kelembapan pada bawang akan menonaktifkan bahan kimia yang bikin matamu perih. Cara lain misalnya, dengan menaruh tisu basah di dekat talenan, bahan kimia pada bawang akan tertarik ke tisu basah sebagai sumber air terdekat. Kebanyakan wasabi yang ada di pasaran ternyata nggak asli. Wasabi yang asli super duper mahal. Jadi sebagai gantinya, dibuatlah campuran lobak pedas, mustard, dan pewarna makanan hijau. Hati-hati kalau kamu sering makan nanas segar ya, buah ini bisa menggerogoti tubuhmu. Nanas memiliki enzim pencerna protein yang bikin kamu ngerasain sensasi terbakar kalau kebanyakan dikonsumsi. Makaroni saus keju pernah jadi makanan super mewah di Amerika Serikat pada abad ke-18. Pasta cuma bisa diimpor dari Italia, sehingga waktu itu harganya sangat mahal. Belum lagi, proses pembuatan kejunya memerlukan banyak waktu dan energi, jadi hanya golongan orang kaya lah yang bisa beli makaroni saus keju. Hidangan ini juga dijual di restoran mahal sebagai makanan mewah. Tapi pada saat itu, tiram, lobster, dan kebanyakan seafood lain dinilai sebagai makanan murahan. Masyarakat di tepi laut mengonsumsi hasil tangkapan mereka termasuk kerang, kepiting, dan makanan lain. Kalau aku icip kedua makanan ini secara bersamaan, jangan-jangan otakku malah kebingungan tuh. Masih soal makanan mahal nih. Jadi pada abad pertengahan, ikan dianggap sebagai hadiah yang pantas diberikan kepada raja. Para raja Inggris dikenal karena diberi hadiah tombak besar. Di Kekaisaran Romawi pada era sebelumnya, ikan malet merah diolah menjadi makanan mahal dan para kaisar harus membayarnya dengan emas. Daging salmon hasil budidaya aslinya berwarna abu-abu. Salmon liar memangsa banyak udang yang bikin dagingnya berwarna pink oranye khas. Sedangkan salmon budidaya diberi makan pigmen tumbuhan khusus untuk mendapatkan efek yang sama. Penemu Vaseline, Sir Robert Chesebrough, mengklaim telah makan sesendok Vaseline tiap hari. Dia juga minta perawatnya membalurkan Vaseline dari kepala sampai kaki saat dia sakit parah. Dia segera sembuh dan bisa hidup sampai 96 tahun. Selama itu, dia sangat percaya akan khasiat Vaseline yang lengket itu. Orange awalnya adalah nama warna, bukan nama buah. Dalam bahasa Inggris kuno, warna ini disebut merah kuning. Baru setelah buah ini tersebar luas di Eropa, sebutannya mulai muncul. Saat kamu berada di dekat sarang lebah, jangan berani-berani bawa pisang ya. Bau feromon yang bikin lebah jadi agresif dan protektif mirip banget kayak bau pisang. Jadi kalau lebah nyium bau pisang di dekatmu, bisa-bisa kamu bakal jadi musuh bebuyutan mereka. Susu pernah dipakai sebagai bahan pembuat plastik. Plastik ini mudah terurai, nggak larut dalam air, dan sulit terbakar. Tapi kemudian, plastik ini kalah sama plastik berbasis minyak bumi karena nggak bisa dicetak dan lebih mudah rapuh. Produksi plastik berbasis minyak bumi juga jauh lebih murah.
Nama kue pon diambil dari berat bahan-bahannya. Kue ini awalnya terbuat dari 1 pon mentega, 1 pon telur, dan 1 pon gula. Tapi kenapa nggak dikasih nama kue 3 pon ya? Pizza termahal yang bisa dibeli seharga 200 jutaan rupiah. Pizza ini cuma bisa dimasak oleh 3 koki di rumah pembelinya dan menghabiskan waktu selama 3 hari full. Apa para koki harus nginep di rumahmu? Di zaman Mesir kuno, para pekerja dibayar dengan makanan. Mereka mendapat lobak, bawang merah, dan bawang putih sebagai upah. Tanamannya pun sudah dikenal memiliki khasiat antibakteri. Makanya bahan makanan itu sangat berharga. Meskipun kebanyakan bunga kol berwarna putih, sayuran ini juga punya warna lain seperti hijau, oranye, dan ungu. Varietas lain lebih sulit dibudidayakan daripada yang putih, meski sifatnya sangat mirip. Totalnya sendiri mencapai ratusan varietas. Untuk ngetes kesegaran telur, kamu bisa memasukkannya ke semangkok air. Telur segar akan langsung tenggelam ke dasar mangkok, sedangkan yang busuk melayang-layang. Dan udah pasti kualitasnya mulai menurun. Kenapa mitos bahwa anjing buta warna begitu luas diterima? Anjing benar-benar bisa melihat warna kok, meskipun spektrumnya lebih terbatas dibandingkan kita. Anjing melihat warna biru, kuning, dan ungu dengan jelas. Tapi hewan ini kesulitan membedakan antara oranye, merah, dan hijau. Jadi kalau mau mendekorasi lagi rumah anjingmu, mungkin kamu harus memilih warna-warna ungu dan biru. Hewan, tumbuhan, dan manusia, sebenarnya kita semua punya hubungan dan kesamaan. Sebab sebetulnya, kita berevolusi dari nenek moyang mikro yang sama. Ini adalah nenek moyang asli planet kita, Luca, kependekan dari Last Universal Common Ancestor, atau cikal bakal dari semua bentuk kehidupan berupa organisme berumur 3,8 miliar tahun. Menutup mata bisa meningkatkan daya ingatmu loh. Katakan kamu ingin menyimak sebuah cerita dan ingin tahu sebanyak apa yang bisa kamu ingat. Berbagai studi menunjukkan kalau kamu menutup mata dan istirahat 15 menit, kamu akan mengingatnya dengan lebih baik. Teknik bagus bagi kamu yang sedang belajar atau mencoba mengingat informasi membosankan. Sebenarnya, sudut pink di matamu adalah sisa-sisa kelopak mata ketiga. Kita semua punya selaput misterius ini. Kelopak mata ketiga jauh lebih menonjol pada mamalia dan burung tertentu karena melindungi mata mereka dari debu. Tapi bagi manusia, jaringan ini nggak punya manfaat khusus. Dan ilmuwan percaya, lambat laun kita akan kehilangan selaput ini. Saat kentang terpapar terlalu banyak sinar, kemungkinan besar akan berubah warna jadi hijau, entah itu di pabrik, di gudang, atau di ladang. Ini terjadi karena kentang mulai membentuk klorofil, pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan itu loh. Jadi, kalau kamu lihat keripik kentang hijau, artinya keripik itu terbuat dari kentang yang lebih lama terekspos sinar. Tapi cuma karena beberapa keripik kentang hijau lolos masuk dalam kantong, nggak berarti kamu bisa memakannya loh. Karena ternyata area hijau pada kentang dan keripik ini nggak baik bagimu. Jika kamu hanya makan 1-2 keripik kentang hijau, nggak akan berpengaruh. Tapi kalau kebanyakan, kamu bisa merasakan ketidaknyamanan. Meskipun bahasa Inggrisnya orange, tapi sebagian jeruk nggak berwarna oranye loh. Sebagian jeruk awalnya mengandung banyak klorofil yang menjadikan jeruk berwarna hijau awalnya. Ketika menjadi matang dan masak, perlahan-lahan klorofilnya hilang karena jeruk terpapar suhu dingin. Saat itulah jeruk menjadi berwarna oranye. Tapi, ini juga alasannya kenapa di daerah hangat di seluruh dunia, warna jeruk tetap hijau. Jika kamu memesan barang kecil di Amazon, seperti ballpoint, sebuah buku, atau yang lain, mungkin kamu akan menerimanya dalam kotak yang sepertinya terlalu besar untuk barangmu. Dan itu bukan nggak sengaja atau sembarangan kok. Tapi karena algoritme pengiriman mereka yang kompleks. Cara ini mempertimbangkan ukuran paket-paket lain yang menuju ke tempat yang sama, juga ukuran kendaraan pengirimannya. Barang kecil itu akan memperoleh ukuran kotak yang pas dengan ruang yang tersedia di dalam kendaraan itu bersama paket-paket lain dan mencegah kotak-kotak itu bergelimpangan. Ahli fisika dan penemu Percy Spencer menemukan microwave tanpa sengaja. Dia sedang membuat sebuah magnetron untuk peralatan radarnya. Suatu saat,
Dia sadar coklat yang disimpannya di saku sudah mulai meleleh. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi berikutnya, maka dia arahkan gelombang mikro ke telur yang kemudian meledak dan popcorn yang kemudian meletup. Beginilah dia menemukan alat pemanas makanan keren yang butuh lebih sedikit energi dibanding oven konvensional. Dalam versi aslinya, bahan mirip tanah liat yang sekarang ini kita sebut Play-Doh adalah pembersih wallpaper loh. Bahan ini ditemukan dan dijual dengan tujuan mengangkat kotoran dari wallpaper. Saat produk ini pertama muncul di pasar, kamu cuma bisa memperoleh warna putih kusam. Tapi kemudian, saat mulai dijual sebagai mainan, Play-Doh diproduksi dalam warna kuning, biru, dan merah. Hari ini, kamu bisa memperoleh lebih dari 50 warna yang berbeda. Bubble wrap awalnya memiliki tujuan yang berbeda. Produk ini harusnya dijadikan wallpaper. Di tahun 1950-an, saat pertama kali muncul, 2 orang insinyur memutuskan untuk mengelem 2 tirai kamar mandi menjadi satu. Begitulah mereka memerangkap gelembung-gelembung kecil di antara keduanya. Mereka sedang berusaha membuat semacam wallpaper bertekstur, tapi nggak berhasil. Beberapa tahun kemudian, IBM harus mengirim beberapa prosesor data dan butuh sesuatu yang bisa melindunginya. Saat itulah fenomena bubble wrap muncul. Sebuah studi menunjukkan bahwa 1 menit saja memencet bubble wrap sama menenangkannya dengan pijat selama 30 menit loh. Kenapa kipas angin listrik nggak mendinginkan udara? Kamu bisa menyetel termometer di depannya dan memilih mode turbo. Tapi suhu udara nggak juga turun. Faktanya, mungkin suhu justru akan naik jika kamu pasang termometer di dekat bagian mesin kipas angin yang bekerja karena arus listriknya. Kipas angin takkan mendinginkan udara, tapi akan mendinginkan kamu atau objek lain yang mengandung air. Kipas angin listrik memperbaiki sirkulasi udara di ruangan tertutup dan mempercepat penguapan yang membuat cairan, termasuk keringat di kulitmu, agak lebih dingin. Apa kamu pernah nyadar kalau tutup ballpoint memiliki lubang kecil di bagian atasnya? Awalnya terkesan asal, tapi sebetulnya ini adalah penyelamat loh. Jika tutup ini tanpa sengaja tertelan, lubang itu memastikan kamu bisa tetap bernapas, sebab tutup tersebut nggak akan sepenuhnya menyumbat jalan udara. Jika kamu perhatikan langit malam lebih cermat, akan kelihatan bintang-bintang dengan warna dan ukuran berbeda-beda. Putih memang warna paling umum, tapi bintang berkilau dengan corak merah, biru, dan kuning. Tapi kamu takkan melihat bintang hijau, bukan karena bintang tidak memancarkan warna hijau, mata kita aja yang nggak melihatnya begitu. Warna bintang bervariasi ketika terbakar pada suhu yang berbeda. Bintang terpanas kelihatan biru, sedang yang terdingin tampak merah, tapi semua bintang memancarkan banyak warna sinar loh. Bintang-bintang memancarkan berbagai panjang gelombang cahaya yang mewakili berbagai bagian spektrum warna. Kita nggak bisa melihat semua panjang gelombang itu secara terpisah. Kita cuma melihat panjang gelombang cahaya yang dominan, yang artinya warna yang dominan. Jadi, bintang dengan panas sedang seringnya melepaskan foton hijau, tapi warnanya nggak kelihatan hijau. Saat kita mencoba memproses sesuatu yang melepaskan banyak foton merah, hijau, biru, dan kuning sekaligus, mata kita akan melihatnya sebagai warna putih. Itulah kenapa bintang-bintang bersuhu sedang kayak matahari tampak putih bagi kita. Kenapa kita berkedip? Untuk melembabkan dan membersihkan mata pastinya. Tiap kali kamu tutup kelopak matamu, kelenjar air mata melepaskan zat asin yang menyapu permukaan mata. Zat ini lalu membersihkan semua partikel debu kecil sekaligus melumasi bagian bola mata yang terekspos. Kita biasanya berkedip tiap 4-6 detik, kecuali ketika mata lebih teriritasi. Kita akan lebih sering berkedip untuk menjaga kelembaban dan kebersihannya. Tapi bukan cuma itu, berkedip juga membantu otak kita beristirahat loh. Otak harus memproses banyak hal setiap saat. Jadi adil kalau diberi waktu istirahat dari waktu ke waktu. Jadi berkedip menyelamatkan otak kita sekitar 15-20 kali per menit. Saat menutup mata, kita membantu otak menurunkan kemampuannya dan mengistirahatkan mental kita. Meski sangat singkat, tapi efektif.
Karena itulah kita lebih sering berkedip ketika mengerjakan tugas yang menuntut aktivitas mental serius. Kenapa kita punya kuku? Umumnya, kuku tersusun atas protein khusus yang bisa kamu temukan dalam bulu, rambut, cakar, dan tapak hewan. Protein itu disebut keratin, dan nggak seperti cakar, bentuk kuku rata serta lebar, sehingga lebih efektif melindungi ujung jari kaki dan tangan dari potensi cedera. Kuku jari bukan cuma melindungi area sensitif, tapi juga membantu agar kamu lebih mudah mengambil dan memisahkan benda-benda kecil loh. Bagaimana kamu bisa memungut kepingan puzzle atau melepas stiker tanpa kuku? Tanpa alat tambahan, hal ini hampir mustahil dilakukan. Kera dan monyet memakai kaki mereka untuk pekerjaan halus semacam itu. Kuku primata mungkin telah berevolusi, sebab mereka butuh bantuan dalam pekerjaan simpel seperti meraih cabang dan ranting dengan erat serta menyingkirkan kutu. Raspberry, blackberry, strawberry, dan cherry bukanlah buah beri loh. Untuk menjadi golongan beri, buah harus memiliki 3 lapisan. Lapisan luar pelindung, lapisan berdaging di dalam, dan yang terakhir, bagian dalam di mana kamu bisa menemukan biji. Juga, tumbuhan itu harus berasal dari bunga dengan 1 ovarium saja dan memiliki 2 atau lebih biji. Jadi, menurut kriteria ini, cranberry dan blueberry termasuk buah beri. Bersama dengan banyak tumbuhan lainnya yang nggak kamu duga termasuk dalam kategori ini. Kiwi, pisang, semangka, tomat, terung, dan bahkan paprika. Mungkin kamu pernah mendengar hidung dan telinga adalah anggota badan yang nggak pernah berhenti tumbuh. Ini terjadi karena pengaruh pergantian kulit dan gravitasi. Bagian lain tubuhmu berubah dengan cara yang sama, tapi kamu nggak bisa melihatnya sebaik kamu melihat hidung dan telingamu. Hiu raksasa ini meneror lautan sekitar 20 juta tahun lalu. Selama 13 juta tahun, hewan seberat 60 ton ini mendominasi perairan hangat di bumi. Meskipun ada yang percaya kalau Megalodon masih hidup sampai sekarang di bagian laut yang paling sepi dan dalam. Lagi panas nih, kayaknya boleh tuh nyebur ke laut. Kamu santuy di air sambil menghadap ke langit. Kamu menutup mata dan bernapas tenang. Airnya segar pas kena badan kamu. Semilir angin nyentuh wajah kamu. Kamu ngerasa tenang banget sampai hampir tidur. Tiba-tiba ada yang nyeruduk kaki kamu. Kamu bangun dan langsung nyoba berenang sampai kamu berhadapan dengan bahaya yang gak terlihat. Untungnya, kamu coba ngelihat 2 sirip yang gampang dikenali dan moncong lucu. Ternyata lumba-lumba. Beruntung banget kamu ketemu mereka di alam liar. Lumba-lumba itu deket banget sampai bisa disentuh. Orang bilang, kulit lumba-lumba itu kayak karet. Tapi menurutmu, itu lebih kayak bagian dalam telur rebus. Salah satu lumba-lumba itu deket banget sama kamu sampai kamu nyium aromanya yang asin. Tapi kamu tahu lumba-lumba nggak punya kelenjar keringat. Artinya mereka nggak berkeringat dan nggak berbau. Aroma itu berasal dari air tempat mereka berenang. Predator terbesar dan paling ganas ini pernah mengintai di lautan. Hiu Megalodon mendominasi lautan berabad-abad sebelum punah jutaan tahun lalu. Tapi saintis berhasil nemu beberapa fosil hiu raksasa ini. Kita bisa mempelajari tentang makhluk laut ini berkat fosil gigi raksasanya yang kira-kira seukuran tangan manusia. Rangka Megalodon nggak pernah ditemukan. Rangka hiu sebagian besar tersusun dari tulang rawan. Berarti rangka itu cepat terurai. Untungnya, gigi hiu terus rontok dan tumbuh lagi seumur hidup mereka. Hiu bisa kehilangan 40.000 gigi sepanjang hidupnya. Saintis berhasil meneliti berbagai spesies hiu berdasarkan giginya. Hiu Megalodon punya sekitar 276 gigi. Waktu rontok, gigi ini terdampar di dasar laut selama jutaan tahun dan jadi fosil. Saintis nemu gigi itu dan fosil itu jadi satu-satunya bukti keberadaan Megalodon. Gigi Megalodon banyak ditemukan di seluruh dunia. Artinya, nggak kayak hewan laut lain pada masanya, Megalodon berpindah-pindah tempat. Sekarang pun, kebanyakan hiu dan hewan laut cenderung menetap di satu laut atau samudra. Tapi hiu Megalodon berenang bebas di seluruh dunia, pindah dari perairan tropis ke perairan subtropis.
Gigi Megalodon ditemukan di setiap benua selain perairan dingin Antartika. Waktu ditampilkan di film atau TV, Megalodon digambarkan kayak versi raksasa hiu putih. Sebelumnya, ilmuwan meyakini kalau Megalodon dan hiu putih punya nenek moyang yang sama. Ternyata itu nggak benar. Megalodon lebih kayak musuh dari nenek moyang hiu putih, yaitu hiu mako gigi raksasa. Berarti Megalodon nggak begitu mirip sama hiu putih dong. Sebenarnya, Megalodon punya moncong lebih pendek daripada hiu putih. Sirip dadanya juga lebih panjang buat bikin badan hiu raksasa ini lebih kekar dan mengancam. Tapi keduanya punya penciuman luar biasa. Jadi, berenang sambil bawa daging mentah juga bahaya di zaman prasejarah. Sama kayak sekarang kok. Nggak tahu sih apa Megalodon sembunyi di kedalaman kayak yang diyakini sejumlah orang atau emang udah punah. Yang pasti adik sepupunya masih nunggu di sana tuh. Megalodon dan hiu putih suka berburu mamalia laut besar. Jadi mereka bisa ngelakuin aktivitas bareng-bareng. Itu sampai Megalodon bete dan nggak sengaja makan temennya. Ya kita nggak tahu kan. Gaya berburu Megalodon dan hiu putih beda. Hiu putih lebih suka langsung menyerang mangsa dan nyari titik terlemahnya, misalnya kaki atau perut. Kadang, gigi hiu ditemukan nancep di tulang hewan lebih besar, misalnya paus. Tanpa bagian tubuh utama yang mereka pakai buat berenang, hewan laut malang ini nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa kabur. Tapi paus cuma bagian kecil dari menu makanan Megalodon. Ada anjing laut, sapi laut, cumi-cumi, lumba-lumba, dan hiu lain. Megalodon juga nggak bakal nolak kalau ada kelompok ikan kecil yang masuk ke mulutnya. Anggap aja itu camilan setelah makan malam besar dan enak. Meski punya tempurung keras, penyu raksasa juga nggak aman. Megalodon mungkin nganggap itu tantangan. Saintis memakai simulasi komputer buat nyari tahu gaya berburu hiu purba itu. Dengan teknologi ini, saintis tahu kalau gaya serangan Megalodon beda banget sama hiu zaman now. Hiu zaman now langsung nyerang titik paling lemah mangsa mereka, misalnya perut anjing laut yang empuk. Gigi Megalodon cocok buat ngegigit area tulang rawan yang keras. Jadi, dari bukti yang didapat, Megalodon ngunyah dulu sirip keras mangsa mereka biar mereka nggak bisa kabur. Setelah itu, mereka meluncurkan serangan terakhir. Sebagian orang yakin kalau Megalodon masih hidup, lagi mengintai di kedalaman perairan samudra. Tapi kayaknya itu nggak bener deh. Megalodon adalah spesies air hangat. Artinya, mereka nggak bisa bertahan di perairan dingin laut yang dalam. Sebagian besar mangsa Megalodon hidup di perairan dangkal. Jadi, sedikit banget mangsa Megalodon di laut dalam. Intinya, kalau ada hewan sebesar Megalodon yang masih hidup sekarang, kita pasti udah ngelihat hewan itu. Tapi kamu nggak mungkin ketemu Megalodon. Sama kayak kita, hiu itu lebih suka perairan hangat. Daerah laut dalam terlalu dingin buat hewan ini, dan makanan di bawah sana langka. Seluruh tubuh mereka juga harus berkembang biar nggak hancur karena tekanan air yang besar di bawah sana. Jadi, kemungkinannya mereka udah punah, tapi bukan mustahil sih, mereka masih ada. Kabar baik nih buat kamu kalau ketemu Megalodon. Mereka mungkin nggak akan makan kamu. Kamu terlalu kecil buat Megalodon meskipun kamu lagi sama teman-teman kamu. Hiu ini makan paus yang panjangnya lebih dari 15 meter. Tapi lain ceritanya kalau kamu ngadain pesta di pantai. Kalau pantainya dipenuhi orang yang berenang, hiu ini mungkin bakal mengintai dan menelan beberapa manusia tanpa dikunyah. Nama Megalodon yang nyermin itu berasal dari dua kata bahasa Yunani. Megas berarti besar dan odon berarti gigi. Kalau digabung artinya gigi besar. Dia jelas sesuai sama namanya. Satu giginya aja ukurannya sebesar tangan manusia. Totalnya ada 276 gigi besar dalam 5 baris. Sepanjang sejarah, cuma kucing bergigi pedang dan T-Rex yang punya gigi lebih besar. Kayaknya seru kalau mereka bertarung. Megalodon punah jutaan tahun lalu, dan cuma gigi besarnya yang ditemuin sama arkeolog modern. Mereka benar-benar punah dengan meninggalkan sedikit jejak. Saintis meyakini seiring waktu, permukaan laut turun dan suhu laut ngedrop drastis. Lebih dari sepertiga biota laut punah waktu laut jadi dingin dan sejumlah hewan di dasar rantai makanan merosot. Ini berakibat buruk bagi predator puncak yang lapar. Maaf ya. Suhu jadi terlalu dingin buat hiu yang suka kehangatan ini. Kondisi ini bikin mereka susah bereproduksi karena mereka melahirkan di perairan hangat.
Megalodon biasanya digambarkan sebagai hiu putih raksasa, tapi ini cuma mitos. Sebenarnya, nenek moyang hiu putih zaman now hidup di zaman yang sama dengan Megalodon, tapi mereka bisa dibilang musuh dan kerap bersaing. Hiu putih lebih jago berburu dengan ukuran yang lebih kecil dan kelincahannya buat ngerebut mangsa Megalodon dengan cepat. Mereka juga dikenal memangsa bayi Megalodon yang ukurannya cuma setengah ukuran mereka. Ini memperkuat kepunahan mereka. Meskipun hiu putih nggak bisa menang lawan Megalodon dewasa kalau bertarung, mereka nggak ada takut-takutnya tuh nyuri makanan Megalodon. Megalodon cuma kebagian ikan besar dan paus, tapi suplai makanannya mulai habis waktu paus pergi ke laut baru yang lebih dingin. Paus beradaptasi untuk lebih memilih suhu dingin dan ninggalin Megalodon. Jadi, penyebab kepunahan Megalodon itu antara kelaparan atau kedinginan pada zaman es. Megalodon lebih mirip hiu banteng daripada hiu putih. Moncongnya pendek, rahang bawahnya rata, dan sirip dadanya besar buat menopang berat badan dan ukurannya yang gede banget. Meski menyeramkan, hiu ini sebenarnya sayang keluarga loh. Beberapa daerah pembibitan Megalodon ditemukan di Florida, Maryland, dan Panama. Mereka melahirkan bayi mereka di daerah perairan dangkal. Nah, kita tahu ini dari banyak gigi kecil Megalodon yang ditemukan di daerah sini. Mereka punya pengasuh juga nggak ya? Menara gedung Empire State dirancang sebagai tempat berlabuh balon udara. Waktu itu, orang-orang percaya kapal udara ini bakal menjadi alat transportasi utama di masa depan. Di dalam proyek itu, ada tangga untuk naik ke kapal, kantor check-in dan bea cukai, dan sebagainya. Tapi kemudian, insinyurnya sadar angin di atas sana terlalu kencang untuk rencana mereka. Jadi, mereka mencoret ide itu. Air terjun Angel adalah air terjun paling tinggi di dunia. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi gedung Empire State. Pada musim kemarau, air yang turun kadang menguap sebelum jatuh ke dasarnya. Salah satu suara paling misterius yang pernah terdengar di bumi adalah bloop. Suara ini terdeteksi pada tahun 1997. Suaranya mirip hewan laut, tapi volumenya terlalu kencang untuk suara makhluk hidup. Bloop terdengar selama 1 menit, diawali dengan gemuruh kecil, lalu frekuensinya terus meningkat. Antartika mungkin kelihatan kayak ladang es raksasa, tapi sebenarnya ada benua besar di bawahnya. Di sana ada gunung berapi, pegunungan, dan lembah seperti benua lainnya. Saintis baru-baru ini menemukan bahwa daratan Antartika punya titik terendah di bumi serta deretan pegunungan besar. Kalau salah satu gunung berapi ini meletus, akan ada sebagian besar es yang mencair dan menambah tumpahan es ke samudra. Permukaan laut akan naik dan area pesisir di seluruh dunia akan banjir. Komposisi air laut juga akan terganggu dan membahayakan biota laut. Namun saat ini, gunung-gunung berapi itu dalam kondisi tidur. 1 hari di Kutub Selatan berlangsung 6 bulan di benua ini. Cuma ada sekali matahari terbenam dan matahari terbit di Kutub Selatan sepanjang tahun. Awalnya, bumi mungkin berwarna ungu bukan hijau. Ada teori bahwa mikroba purba menggunakan molekul bukannya klorofil untuk menyerap sinar matahari. Molekul ini kemungkinan bikin organisme hidup menjadi berwarna ungu. Pada zaman batu, populasi Eropa Tengah cuma sekitar 1.500 orang. Berarti mereka semua bisa muat di kapal pesiar ukuran sedang yang ada sekarang. Menurut astronom, berat galaksi Bima Sakti kira-kira 1,5 triliun massa matahari. Dan 1 massa matahari sama dengan massa matahari kita. Sebagian kecil berat galaksi ini berasal dari lubang hitam supermasif di tengah galaksi. 4 juta massa matahari dan 200 miliar bintang. Yang lainnya adalah materi gelap, misterius, dan gak terlihat. Kalau semua lempengan es dan gletser Arktik mencair bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi gedung 26 lantai. Kalau diterangi lampu black light atau sinar UV, pisang yang matang akan terlihat biru terang karena klorofil di kulitnya rusak saat buah pisang matang. Karena gerakan lempeng tektonik, Samudra Pasifik mengecil setiap tahunnya. Sementara itu, Samudra Atlantik membesar. Sekarang ini hanya ada 2 lempeng es di dunia setelah zaman es terakhir di bumi. Pertama, lempeng es Greenland, dan kedua, lempeng es Antartika yang luas banget. Ukurannya seperti gabungan luas Meksiko dan Amerika Serikat. Gelombang tsunami seringkali nggak disadari kedatangannya. Gelombang ini baru terlihat tinggi saat mencapai perairan dangkal. Tapi di laut dalam, gelombang ini bisa melaju secepat pesawat komersial jarak jauh.
Koral yang hidup di perairan dangkal bisa menghasilkan perlindungan sendiri terhadap matahari. Tanpa itu, sinar matahari bisa membahayakan alga yang tinggal di dalamnya. Untuk melindungi alga yang merupakan sumber makanan utamanya, koral itu berpendar. Proses ini menghasilkan protein yang berfungsi sebagai tabir surya. Hampir 90% dari semua aktivitas vulkanis di bumi terjadi di laut. Pasifik Selatan punya rangkaian gunung berapi terbesar yang diketahui saat ini. Ada satu rangkaian gunung berapi yang punya 1133 kerucut vulkanik. Semuanya aktif dan berkumpul di satu wilayah seukuran negara bagian New York. Zemchu Canyon di tengah Laut Bering adalah ngarai bawah laut terbesar yang pernah ditemukan. Harta karun dan artefak di dasar lautnya lebih banyak daripada yang ada di seluruh museum di dunia. Pada tahun 1900, terjadi salah satu badai hurikan terbesar di dekat Amerika Tengah dan Teluk Meksiko. Badai itu mencapai Florida dan Texas, serta dianggap sebagai badai hurikan yang paling melumpuhkan dalam sejarah Amerika Serikat. Badai itu pertama kali terdeteksi pada tanggal 27 Agustus dan berlangsung beberapa hari. Pada saat mencapai pesisir Texas, badai itu sudah tergolong hurikan kategori 4. Hurikan dibedakan berdasarkan kecepatan angin dan intensitasnya menggunakan skala Saffir-Simpson. Ada 5 kategori dari 1 sampai 5. 1 adalah hurikan terlemah dan 5 adalah hurikan terkuat. Penduduk Galveston punya waktu kurang dari 4 hari untuk bersiap menghadapi badai yang tengah mendekat dan bahkan melaju hingga Oklahoma dan Kansas. Lalu, hurikan ini menuju Great Plains, berbelok ke arah Great Lakes, New England, dan mencapai Tenggara Kanada. Badai itu sangat parah sampai merusak lebih dari 3.600 rumah yang sudah dibangun cukup kokoh untuk menahan terjangan badai. Kalau saja badai itu terjadi sekarang, mungkin ada ratusan ribu atau bahkan jutaan rumah yang hancur. Spotted Lake Kanada disebut tempat paling ajaib di Kanada. Pada musim dingin dan musim semi, danau ini cuma danau biasa yang tampak seperti danau lainnya. Tapi coba deh, pergi ke sana pas musim panas, waktu airnya mulai menguap. Kamu bakal merasa kayak sedang di dunia lain. Ada pemandangan polkadot dengan warna biru, hijau, dan kuning. Pada musim panas ada lebih dari 300 kolam di sana yang kelihatan keren banget. Selama berabad-abad, orang-orang percaya kolam itu punya berbagai khasiat pengobatan. Oh iya, warnanya yang terang bisa dijelaskan secara ilmiah. Masing-masing warna punya kandungan tinggi mineral yang berbeda. Kita tinggal di dalam matahari, atmosfernya membentang melebihi permukaannya yang kelihatan. Meskipun jarak bumi ke bintang ini sejauh 150 juta kilometer, bumi masih berada di dalam jangkauan atmosfer matahari. Aurora terjadi saat partikel bermuatan dari matahari tertangkap oleh medan magnet bumi dan jatuh ke atmosfer bagian atas di dekat kutub. Rotasi planet kita perlahan melambat, rotasi bumi melambat 17 milidetik per 100 tahun. Karena ini, hari menjadi semakin panjang. Setelah 140 juta tahun, satu hari di bumi akan menjadi 25 jam. Benua paling selatan di bumi yaitu Antartika, cuma benua kelima terbesar. Tapi benua ini memiliki hampir 70% air tawar bumi dan 90% es dunia. Antartika juga dianggap sebagai gurun. Banyak batuan di bumi berasal dari Mars. Saintis menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan tempat lain. Ternyata batu-batuan ini berasal dari planet merah. Istana pasir terbesar di dunia berada di Denmark. Istana pasir itu dibuat oleh 30 pengukir pasir menggunakan lebih dari 5.000 ton pasir. Biar lebih kuat, mereka nambahin 10% tanah liat dan juga lem. Mereka membangunnya agar tahan menghadapi musim dingin yang panjang serta terpaan badai. Sejumlah foton yang gak diserap akan dipancarkan lagi dan panjang gelombangnya menentukan warna yang kita lihat. Coba aja bikin satu benda terpapar sinar matahari atau foton energi tinggi, kromofor benda itu pasti rusak. Makanya foton gak bisa dipancarkan pada panjang gelombang tertentu. Benda berwarna merah paling mungkin pudar di bawah sinar matahari. Kromofornya memancarkan cahaya merah seolah menghapus foton dari panjang gelombang lainnya. Sekitar 60-100 ton debu luar angkasa terdampar di permukaan bumi setiap harinya. Partikel kosmis ini sebagian besar dilepaskan komet yang biasanya tersusun dari debu dan es.
Saat matahari mengubah es ini menjadi uap air, sisa debunya jatuh ke bumi. Ada dua sisi dari setiap cerita, seperti halnya bantalan kapas biasa. Tepatnya, dua tekstur yang beda. Yang satu halus dan harusnya kamu gunakan di area wajah yang sensitif, misalnya mata. Sisi yang lebih kasar bisa untuk menghapus make up dan membersihkan wajahmu di area yang kurang sensitif seperti dahi. Jika suka tanaman hias di dalam ruangan, mungkin kamu sudah melihat bahwa pot bunga berlubang-lubang di bawahnya. Lubang ini menjadi alasan tanaman hidup dengan subur. Lubang di dasar pot sangat penting untuk drainase air. Berkat lubang ini, kamu bisa mencegah penumpukan air yang akhirnya bisa merusak tanamanmu. Berkat lubang ini juga, akar bisa tumbuh dan berkembang keluar dari potmu. Apa kamu pernah nyadar kalau kebanyakan kacamata penerbang berlensa hijau? Ini ada kaitannya dengan asalnya. Kacamata ini pertama kali muncul tahun 1930-an. Sebelum itu, para pilot memakai kacamata goggle untuk melindungi mata ketika mereka mengudara. Altitudo tinggi dengan sinar matahari menyilaukan dan suhu di bawah nol adalah ujian berat bagi mata mereka. Kacamata goggle membantu mengatasi masalah itu, tapi ada satu lagi. Karena perbedaan suhu di dalam dan di luar goggle besar, lensanya akan berkabut dan mengaburkan pandangan pilot. Jadi, perusahaan Bausch & Lomb menemukan lensa teardrop berbingkai logam ringan. Lensanya berwarna hijau tua sebab corak ini meniadakan sinar biru yang juga menjadi masalah bagi pilot ketika sedang terbang di atas garis awan. Selain itu, lensa hijau mengurangi silau dan meningkatkan kontras serta ketajaman. Lubang di samping sepatu ketsmu. Apa lubang itu memang perlu? Ya. Lubang itu memungkinkan udara masuk ke dalam sepatu agar kakimu tetap sejuk. Kamu juga bisa memakainya agar sepatumu bergaya dan menalikannya dengan cara lain. Ada dua alasan kenapa botol plastik berlekuk. Pertama, jika kamu minum air dingin dan udara sedang panas, kamu akan melihat banyak embun di botolmu. Atau jika kamu olahraga atau berlatih fisik, tanganmu berkeringat. Dan jika permukaan botolnya licin, maka akan lebih sulit digenggam. Jadi, lekukan itu untuk memperbaiki genggaman tanganmu. Alasan yang kedua adalah dengan lekuk ini, produsen bisa memakai plastik yang lebih tipis. Itu berarti mereka butuh lebih sedikit bahan untuk seluruh produksi, dan plastik masih cukup kuat agar botol tetap dalam bentuknya. Hanger pakaian kayu bukan cuma agar tampilannya indah. Karena terbuat dari kayu aras, hanger ini mengeluarkan aroma harum di lemari pakaianmu. Selain itu, hanger ini bisa mengusir serangga. Jenis hanger ini juga cukup kuat hingga berguna bagi pakaian berat seperti jaket dan sulit rusak, sehingga akan lebih tahan lama. Mungkin kamu telah lihat ada kotak berwarna di dasar pasta gigimu. Blok ini kebanyakan berwarna biru, merah, hijau, dan hitam. Itu semacam penanda mata, karena tanda ini membantu mesin di bagian perakitan untuk mengenali di mana dan kapan harus memotong pasta gigi dan menyegel ujung tubnya. Sebagian sepatu bot memiliki lingkaran di bagian atas dan belakang, mirip pernyataan fashion ya? Atau ini sesuatu yang ditambahkan produsen sepatu biar seru? Tapi sebenarnya, lingkaran itu punya tujuan tersendiri. Dengan lingkaran itu, kamu bisa menarik sepatu ke atas saat memakainya. Selain itu, kamu bisa menggantungnya dengan mudah atau memakai lingkaran untuk memberikan kekuatan lebih bagi tali. Momen pengakuan, ingat bagian tambahan dari penyedot debu? Apa kamu juga menyingkirkannya dan gak pernah memakainya lagi? Sebenarnya, bagian ini sangat membantu saat kamu bersih-bersih rumah karena bisa dipakai di area khusus yang terkadang sulit dijangkau dengan bagian yang biasa. Kita semua tahu kegunaan pengupas sayur, tapi selain untuk mengupas wortel dan kentang, kamu bisa memakainya untuk mengupas bawang. Mengupas bawang dengan alat ini bisa lebih cepat daripada memakai pisau. Selain itu, akan mencegah kamu meneteskan air mata. Sebagian sweater memiliki sesuatu yang sangat spesifik di area lehernya. Tambalan berbentuk huruf V yang bisa kamu lihat di bagian tengah kerah leher. Sisipan beralur yang mirip alur di keliman dan lengan memungkinkan pemiliknya memakainya dengan lebih mudah. Dan kerahnya nggak akan berubah bentuk. Sisipan berbentuk huruf V ini akan menegang, sehingga pemakai sweater bisa memasukkan kepalanya melalui kerah itu. Tambalan ini juga bertujuan untuk menyerap keringat.
Dalam versi awalnya, sweater memiliki dua sisipan di bagian belakang dan depan kerah. Seiring waktu, yang bagian belakang hilang, dan sisipan V ini menjadi semacam hiasan. Sebab produsen mulai menjahit tambalan ini di kerah tanpa memakai bahan beralur yang dulunya mereka tambahkan. Kotak-kotak atau lingkaran berwarna terang yang kamu lihat pada kemasan makanan bukan indikasi vitamin, mineral, atau rasa tertentu yang terkandung dalam makanan itu. Dan ini bukan kode rahasia yang harus dipecahkan oleh konsumen. Biasanya ini adalah kode untuk teknisi cetak. Kode ini disebut Process Control Patches atau blok warna percetakan. Dalam proses cetak kemasan makanan, produsen memakai blok-blok warna itu untuk mengecek apa tinta cetak sudah benar. Mereka membandingkan warna dari blok yang mereka cetak untuk memastikan produk yang dicetak memiliki kualitas yang konsisten dan dapat dikenali di seluruh dunia. Mayoritas percetakan cuma menggunakan 4 warna, kuning, magenta, shane, dan hitam. Sebagian percetakan memakai warna tambahan seperti hijau, oranye, dan ungu. Karena itulah, terkadang kamu melihat banyak lingkaran pada kemasan tertentu untuk menguji warna tinta. Garis tepi pada buku tulis. Garis ini bukan untuk dijadikan semacam panduan untuk mencatat dan menulis. Seseorang memperoleh solusi potensial yang diharap melindungi karya tertulis dari tikus. Dulu, tikus adalah penghuni yang sangat biasa di rumah manusia. Tikus dikenal karena makan apa saja, seperti kertas misalnya. Maka, orang mulai menambahkan garis tepi yang lebar sebagai hidangan pembuka yang diharapkan membuat tikus kenyang. Dengan cara ini, tikus nggak akan ingin menyantap hidangan utamanya, halaman yang ditulis. Jas memiliki lubang kancing di dekat takik merah. Produsen membuatnya dalam keadaan tertutup hingga kamu nggak akan bisa membukanya tanpa merusak jasmu. Dan jika dibandingkan dengan lepel lain, akan kamu lihat lepel yang sama sekali polos, tanpa ada petunjuk. Kamu tak akan menemukan lubang kancing tanpa pasangan pada jas saja. Kemeja camping, peacoat, dan beberapa jenis pakaian lain juga memilikinya. Dan ini ada kaitannya dengan sejarah lepel, yang paling awal muncul di pertengahan abad ke-19. Sebelum ini, seringnya pria memakai jubah berkerah tinggi. Mereka akan mengancingkannya sampai ke atas. Di hari-hari yang panas, mereka akan mengendurkan posisi kancing, menurunkan kerah, dan membiarkan kancing teratas terbuka. Ini melegakan dari kegerahan. Selain itu, penutup mereka yang terlipat akan simetris di dada. Dan hari ini, kita mengenali ini sebagai lepel. Orang berhenti menggunakan lubang kancing ini setelah mereka menemukan lepel, kecuali untuk beberapa kesempatan formal. Seperti misalnya, ketika kamu ingin menyematkan bunga di sana. Itu sebabnya pembuat setelan membiarkannya sebagai fitur fashion. Kantong teh sangat mudah menebak untuk apa gunanya, tapi kantong teh bisa berguna saat kakimu berbau setelah hari yang panjang dengan bersepatu. Masukkan sekantong teh yang tak terpakai tentunya ke dalam sepatumu di malam hari. Ketika kamu bangun, kantong teh akan menyerap semua bau yang tak diinginkan. Tapi pastikan untuk membuangnya. Kamu nggak mau minum teh dengan aroma khusus kan? Binder klip juga memiliki tujuan yang membantu, kecuali tujuan utamanya. Kamu bisa menjepit uangmu untuk menyatukannya. Hal yang sama berlaku dengan klip kertas. Jika gelang kesayanganmu putus dan kamu lagi mencari cara untuk menyatukannya, klip kertas bisa membantu. Cukup kaitkan satu klip di tiap ujung gelang. Pilin dengan ringan dan gelangmu siap dipakai lagi. Kamu pasti udah tahu fakta-fakta tentang tubuh kamu kan? Mana yang mitos dan mana yang fakta? Nah, kalau benar, kamu dapat 1 poin. Tulis skor kamu ya. Gizi telur coklat lebih besar daripada telur putih. Mitos atau fakta? Mitos. Gak ada penelitian yang bilang telur coklat lebih sehat daripada telur putih. Warna cangkangnya aja yang beda, tapi warna ini gak berhubungan sama gizi dan kualitasnya. Jenis ayamlah yang memengaruhi warna ini. Kalau cuping ayam itu berwarna putih, telurnya juga putih. Katanya tumpukan debu di rumah kamu sebenarnya sel kulit mati yang luruh. Emang iya? Jijik banget, ih. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos ya. Ada banyak komponen lain selain serpihan kulit yang bisa bikin rumah berdebu. Menurut penelitian di rumah-rumah Kanada, serat, rambut, bahan bangunan, jamur, serbuk sari, bagian tubuh serangga, dan abu adalah beberapa di antaranya. Masuk akal sih, karena rumah dekat jalan raya atau area renovasi bisa lebih berdebu daripada rumah di tengah hutan. Kulit adalah organ terbesar. Fakta atau mitos ya?
Fakta. Tunggu, bukannya usus bisa jadi panjang banget kalau direntangkan? Enggak, tetap lebih besar kulit. Manusia dewasa memiliki kulit seberat 3,5 kg dan seluas 2 meter persegi. Nggak kebayang kalau kita nggak punya kulit kan? Karena kulit bukan cuma menutup tubuh, tapi juga melindungi kita. Kamu nggak bisa bernapas dan menelan bersamaan? Mitos atau fakta? Fakta. Hayo, siapa yang nyobain setelah nonton ini meskipun tahu jawabannya? Coba aja sendiri. Jadi di tenggorokan itu ada 2 saluran yang penting untuk hidup. Bahasa sehari-harinya adalah saluran napas dan saluran makanan. Saluran ini mencegah kita bernapas dan menelan bersamaan. Kalau enggak, makanan bisa masuk saluran napas dan menimbulkan komplikasi parah. Makanya kalau tersedak, kita akan batuk sehingga makanan nggak masuk ke paru-paru. Selain jari, lidah juga punya sidik yang unik loh. Mitos atau fakta? Fakta. Lidah manusia punya ciri luar biasa yang bikin kita merasakan makanan. Lidah juga punya tekstur yang unik. Kita menggunakan sistem biometrik seperti sidik jari, pindai suara, dan pindai iris untuk autentikasi yang penting untuk proses identifikasi dan verifikasi. Sidik lidah juga digunakan sebagai alat sistem biometrik karena unik dan susah banget untuk ditiru. Bayangin deh, kalau kita mulai pakai sistem ini biar aman, kita bakal mengunci brankas atau ponsel dengan sidik lidah. Manusia dewasa berada di kamar mandi selama 3 jam setiap minggu. Tebak, fakta atau mitos nih? Fakta, saintis bikin jejak pendapat yang mengungkap bahwa rata-rata manusia dewasa menghabiskan 3 jam 9 menit di kamar mandi setiap minggunya. Ini lebih lama daripada waktu olahraga mereka. Santai aja, nggak usah buru-buru. Mitos atau fakta nih, kamu menelan 8 laba-laba setahun selama tidur. Jangan percaya lah, untungnya buat kita dan buat laba-laba, ini mitos. Nggak usah takut lagi dan tidur aja yang nyenyak. Kebanyakan laba-laba nggak dengan sengaja kok mendatangi manusia. Mereka juga merasa aneh dengan getaran dari orang yang lagi tidur. Atau mungkin mereka kayak hidup di habitatnya ya. Laba-laba berpikir kamu teman sekamar mereka. Selama nggak ada buktinya, ini mitos. Tulang paha bisa menahan tekanan ratusan kilogram. Kira-kira ini mitos atau fakta ya? Benar, ini fakta. Orang-orang menyebutnya tulang paha, padahal sebetulnya tulang femur. Lokasi tulang ini ada di bagian atas kaki, dan menurut para ahli, tulang ini sulit patah. Femur adalah salah satu dari 2 tulang terkuat di anatomi kita. Kalau penasaran, yang pertama adalah tulang temporal tengkorak. Tulang paha bisa menahan beban 30 kali berat badan kamu loh. Mungkin karena tulang ini adalah tulang terpanjang dan terbesar di tubuh manusia. Kamu percaya nggak kalau bercukur bikin bulu tumbuh lebih tebal? Mitos atau fakta tuh? Mitos itu bisa dibantah seperti ini. Para ahli bilang bercukur nggak memengaruhi ketebalan bulu. Karena kepala bulunya nggak tercabut, akarnya masih utuh, jadi kamu cuma mencukur bagian atasnya aja. Setelah bercukur, bulu yang tumbuh akan tumpul karena terpotong sehingga kamu merasa lebih tebal. Pernah ngambil lagi makanan yang baru terjatuh? Katanya nggak apa-apa tuh. Fakta atau mitos? Mitos, jangan makan sesuatu yang udah jatuh ke lantai dong. Nggak ada tuh yang namanya belum 5 menit. Peneliti menemukan sejumlah bakteri pindah ke makanan dalam 5 detik. Kelembapan makanan memengaruhi tingkat kontaminasi. Contohnya gini, kamu nggak sengaja menjatuhkan semangka dan keripik ke lantai. Nggak tahu kenapa jatuh dan kenapa juga kamu makan itu bersamaan. Tapi semangka bakal lebih terkontaminasi daripada keripik. Karena kelembapan semangka lebih tinggi, permukaan semangka lebih rentan terhadap perpindahan bakteri. Rambut pirang dan rambut merah bakal segera punah. Mitos atau fakta nih? Ini sih gampang, mitos ya. Rambut merah atau pirang berkaitan dengan gen resesif. Gen ini bisa diturunkan tanpa menciptakan warna rambut pembawa gen. Kalau kedua orang tua punya gen resesif yang sesuai, kemungkinan besar generasi penerusnya akan berambut pirang atau merah.
Benar, gen ini langka, tapi populasi masih membawa gen ini sehingga nggak akan hilang selamanya. Gen ini baru akan punah jika semua orang di dunia yang memiliki gen ini punah juga. Jadi kemungkinannya kecil. Katanya minum kopi bikin dehidrasi. Fakta atau mitos? Mitos, santai aja ngopi pagi nggak apa-apa kok. Emang sih setelah minum kopi, kamu bakal lebih sering ke toilet, tapi bukan berarti kamu kehilangan lebih banyak air. Ada sejumlah penelitian tentang efek kafein, beberapa di antaranya mengungkapkan bahwa minum kopi dalam jumlah wajar sehari nggak meningkatkan risiko dehidrasi. Makan yogurt membantu pencernaan. Menurutmu, ini fakta atau cuma mitos lagi? Fakta dong, tapi kalau pilihan yogurtnya tepat, yogurt adalah makanan yang mengandung probiotik. Bakteri baik inilah yang bikin pencernaan kamu lancar. Kalau mau sistem pencernaan yang sehat, nggak cukup dengan makan yogurt aja. Yogurt emang membantu sistem pencernaan, tapi ingat, nggak semua yogurt sama. Ada yogurt yang mengandung gula atau punya topping seperti permen atau cookies, mending pilih yogurt klasik aja deh. Rambut akan tumbuh lebih cepat kalau sering dipotong. Fakta atau mitos? Mitos. Kita sering banget denger, jangan sedih kalau potong rambut nanti rambut kita akan tumbuh lebih cepat kok. Sayangnya laju pertumbuhan rambut nggak bergantung pada frekuensi potong rambut. Laju pertumbuhan rambut rata-rata adalah 3 mm per hari. Pertumbuhan rambut juga dipengaruhi banyak faktor, diantaranya umur, hormon, dan bahkan musim. Ayo, jadi potong rambut nggak nih? Kalau kamu nggak mau bersin di momen yang kurang pas, pencet pangkal hidungmu dengan jari. Dengan begini, otakmu akan menerima sinyal alarm yang akan menghentikan semua proses lain, termasuk refleks bersin. Oh iya, bersin terlama juga tercatat pada tahun 1981. Ups, dan berlangsung selama 976 hari. Selama itu, wanita asal Inggris telah bersin lebih dari 1 juta kali. Bagian otak yang mengendalikan penglihatan berada di belakang kepala. Menariknya, otak bagian kanan mengendalikan penglihatan sebelah kiri dan sebaliknya. Saat kamu berada di tempat berisik seperti konser, tutup kedua kupingmu biar pendengaranmu lebih tajam. Tekan tragus alias lekukan tulang rawan di depan lubang telinga ke dalam telinga, lalu arahkan telingamu ke lawan bicaramu. Saat kamu gugup, lipat keempat jemarimu dan luruskan jempolnya, kemudian tiup. Untuk menghentikan cegukan, taruh es batu di permukaan lidah, atau tutup kedua telinga dengan telapak tangan sambil minum air pakai sedotan dalam 1 tarikan nafas. Cara lainnya, misalnya dengan menarik ujung lidah atau meluruskan tangan ke atas. Bunyi dengkur maksimal rata-rata manusia sebesar 60 desibel atau sekeras percakapan biasa. Tapi kadang intensitasnya bisa sampai 80 desibel atau sekeras bunyi blender. Kalau mau bangun tidurmu lebih cepat, tahan nafas selama beberapa saat. Detak jantungmu akan lebih kencang dan tubuhmu akan memasuki mode aktif. Tapi jangan keseringan melakukannya ya. Kalau bangun tidurmu terlalu mendadak, jantungmu bisa stres. Saat moodmu berantakan, gigit pensil aja. Otot yang dipakai untuk tersenyum akan mulai aktif dan mengirim impuls khusus menuju otak agar menghasilkan endorfin. Cuma dalam sekejap, senyummu akan berubah jadi lebih tulus. Orang kinan cenderung mengunyah makanan dengan geraham kanan, sedangkan orang kidal seringnya menggunakan geraham kiri. Bau rosemary bisa membantumu mengaktifkan ingatan super. Kalau kamu perlu menghafal, rebahan di tempat tidurmu aja, lalu taruh rosemary di dekatmu. Dijamin deh, kamu akan bisa mengingat informasi secara cepat dan efektif. Kalau kakimu kebas, gelengkan kepala aja. Semenit kemudian, otot kakimu akan lebih rileks setelah kesemutanmu hilang. Otot yang ngebantu mata kita fokus bergerak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Untuk mencapai jumlah segitu, kaki kita harus berjalan sejauh 80 km. Kondisi deja vu sebetulnya dipicu oleh otak yang agak ngelek. Menurut salah satu teori, deja vu terjadi ketika otak memindahkan informasi ke bagian-bagiannya. Kalau prosesnya agak lelet, otak akan mendapat informasi ini sebanyak 2 kali. Dengan kata lain, dia akan memproses peristiwa yang telah terjadi. Di antara semua orang yang bisa menggerakkan daun telinga, cuma 30%-nya yang bisa menggerakkan salah satunya. Mulut terasa gatal saat makan nanas,
karena nanas juga ikut memakan kita. Cuma buah ini yang diketahui mengandung bromelain atau enzim pengurai protein. Tapi untungnya, lambung kita bisa menguraikan enzim ini. Kalau tenggorokanmu gatal, garuk aja telingamu. Salah satu sarafmu akan terstimulasi dan menyebabkan kejang di tenggorokan. Gatalmu pun segera lenyap. Anehnya, kita lebih banyak membakar kalori saat sedang tidur daripada cuma nonton TV. Coba deh minta temanmu duduk di kursi, lalu tempelin jari telunjukmu di dahinya. Kalau sudah, minta dia bangkit tanpa bantuan tangan. Pasti nggak akan bisa. Sama seperti ekor salamander yang bisa tumbuh lagi, tulang rawan manusia juga bisa beregenerasi. Sendi kita dikelilingi tulang rawan yang sangat elastis. Belum lama ini para ilmuwan menyatakan tulang rawan kita bisa pulih sendiri. Kemungkinan besar proses ini akan sangat efektif kalau terjadi di mata kaki, tapi kurang efektif di area lutut dan yang paling nggak efektif terjadi di pinggul. Kalau kamu tiba-tiba kena vertigo saat lagi rebahan, tapakkan salah satu kakimu ke lantai. Otak akan tahu kalau kamu sedang berdiri di atas permukaan keras, sehingga sensasi menyakitkan itu akan hilang. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya membesar saat narik nafas. Orang yang menepuk punggungmu saat dipeluk secara nonverbal memintamu untuk melepasnya. Pemilik garis tangan tunggal cuma punya satu garis di telapak tangannya. Orang seperti ini sangat langka karena jumlahnya cuma 1,5% dari populasi dunia. Jadi, kebanyakan orang punya 2 garis tangan. Pria lebih mungkin memiliki garis tangan tunggal daripada wanita, dan di banyak kejadian, fitur ini diturunkan dalam keluarga. Umur kuncup pengecap di lidah kita sangat pendek, kurang lebih cuma 10-14 hari. Bibir ratusan kali lebih peka daripada ujung jemari kita. Kulit akan berkerut setelah lama terendam air. Tapi bukan karena jemarinya menyerap air sih, kerutan pada jari ini bisa bikin cengkeraman tangan kita lebih kuat. Menurut penelitian, bersin bisa bikin hidung kita melakukan riset. Saat bersin, sel di lapisan dalam hidung atau silia kembali fresh. Penderita anosmia nggak bisa ngebedain dan mendeteksi bau. Jumlah makanan yang kita konsumsi seumur hidup kurang lebih seberat 8 gajah Asia. Pantesan ya, kita juga menghabiskan hampir 4 tahun untuk makan. Kulit menganalisis 1 juta bit data per detik. Telinga dan hidung memproses 100.000 bit. Sedangkan lidah terbilang kurang produktif karena cuma menganalisis 1.000 bit data. Multitasking sangat sulit dilakukan. Saat multitasking, otak kita terus beralih ke tugas lain secara cepat. Tapi kebanyakan dari kita malah akan melakukan kesalahan dan waktunya jadi molor 2 kali lebih lama dari biasanya. Selain itu, saat melakukan aktivitas fisik secara rutin, kita juga bisa mengaktifkan mental. Makanya, kita bisa jogging atau mandi sambil mikirin masalah pekerjaan. Orang-orang yang terus-terusan ngerapihin lengan bajunya kemungkinan sedang gugup. Nah, untuk nenangin diri, dia melakukan fidgeting. Kamu termasuk orang unik gak nih? Coba deh makan daun ketumbar. Bagi sebagian orang, daun ini berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terdapat bahan pembuat sabun. Tapi cuma 4-14% manusia yang punya gen khusus untuk mendeteksinya. Kalau kamu juga termasuk di dalamnya, selamat. Orang dewasa akan menggerakkan 200-an otot saat berjalan 1 langkah. Mata kita selalu bergerak saat menangkap informasi visual. Kalau nggak gitu, citra visual yang kita peroleh nggak akan utuh. Tapi gerakan ini nggak teramati, karena otak kita bisa menjalankan fungsinya sebagai editor video canggih. Setelah menstabilkan citra yang tertangkap, otak menggabungkannya menjadi 1 video ciamik. Dinding lambung berganti setiap 3-4 hari sekali, agar organ ini nggak mencerna dirinya sendiri. Saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan sudut matanya naik. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Hati adalah satu-satunya organ tubuh manusia yang bisa beregenerasi total. Meski bobotnya tinggal 25%, organ ini bisa kembali ke ukuran semula. Sinestesia termasuk kemampuan unik dan langka. Pemiliknya bisa ngerasain musik atau mendengarkan warna. Tapi cuma 1 dari 2.000 orang yang mengalaminya. Kuku tangan dan kaki manusia modern tumbuh lebih cepat daripada mereka yang hidup setengah abad yang lalu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh konsumsi protein kita yang lebih banyak. Kita akan mulai kehausan setelah kehilangan cairan tubuh sebanyak 1% dari total berat badan.
Kalau angkanya mencapai lebih dari 5%, kita akan pingsan. Dan kalau sampai 10%, akibatnya bisa sangat fatal. Otak bisa menghasilkan lebih dari 48 pikiran cuma dalam 1 menit. Berarti kalau sejam bisa sampai 3.000 pikiran dan kalau sehari lebih dari 70.000. Rambut di kepala kita kurang lebih sebanyak 150.000 helai dan tiap helainya tumbuh sekitar 1,27 cm setiap bulan. Kalau semua helainya digabungin, panjangnya bisa mencapai 16 km setiap tahun. Saat kakimu kram, tarik jempol kaki ke arahmu. Ototmu akan berkontraksi hingga bisa mengurangi tegang. Di dalam usus kita terdapat bakteri penghasil listrik. Bakteri ini melepaskan elektron, kemudian menghasilkan arus listrik kecil. Mungkin dengan begini, dia bisa menghasilkan energi. Mungkin buat nyalain lampu di usus? Nggak tahu juga sih. Seumur hidup, kita bisa mengingat sampai 150 triliun informasi. Kalau kamu gosok gigi sebelum makan atau minum, kuncup pengecapmu bisa kacau balau. Kebanyakan pasta gigi mengandung bahan kimia natrium lauryl ether sulfat dan natrium lauryl sulfat yang bikin kita kesulitan ngerasain manis, tapi malah gampang banget ngerasain pahit. Mutasi gen DEC2 bisa bikin kita fit dan kuat melek setiap malam. Pemilik kemampuan unik ini nggak akan kelelahan meski jarang tidur. Wah, gimana caranya ya biar punya superpower ini? Rata-rata mereka bangun tidur jam 4 atau jam 5 subuh, dan pemilik gen ini cuma 5% dari total populasi dunia. Hanya manusia yang bisa meneteskan air mata emosional. Makhluk hidup lain netesin air mata hanya untuk melumasi bola mata. Wanita punya lebih banyak kuncup pengecap daripada pria. Mungkin karena ini juga 35% wanita termasuk super tester atau orang yang sangat sensitif terhadap rasa. Tapi cuma 15% pria yang punya kemampuan serupa. Foto orang yang alisnya gundul akan sulit dikenali. Berarti memang alis kita lebih mempengaruhi proses pengenalan wajah daripada mata. Saat nyatuin kedua tangan, 50% manusia akan naruh jempol kanannya di atas jempol kiri. 49% sisanya naruh jempol kirinya di atas jempol kanan. Dan cuma 1%-nya yang naruh kedua jempol bersebelahan. Di dalam otak terdapat lebih dari 86 miliar sel saraf yang saling terhubung oleh 100 triliun koneksi. Jumlah segitu jauh lebih banyak dari total bintang di galaksi Bima Sakti. Kalau kamu mau sabar ngitungin sel saraf satu persatu, prosesnya akan berlangsung sampai 3.000 tahun. Emang kamu mau praktekin langsung? Kapasitas memori otak kita setara dengan 4 terabyte hard disk atau lebih dari 8 juta foto. Kita bisa ingat sampai 10.000 wajah orang lain. Jumlah ini memang bervariasi bagi masing-masing orang, tapi rata-ratanya sekitar 5.000. Nggak serta-merta bisa ingat sama namanya sih, tapi kita akan ingat dengan fiturnya. Dengan berjalan ke arah yang sama selama 12 jam setiap hari, kamu bisa mengelilingi bumi setelah 800 hari. Suku Bajo merupakan sekelompok orang nomaden yang tinggal di perairan Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Karena mutasi DNA, mereka bisa menyelam selama 13 menit pada kedalaman 61 meter. Keju biru bisa mempengaruhi mimpi dengan membuatnya lebih jelas. Saat naik pesawat, telinga kita bisa sakit dan meletup-letup. Makan permen karet bisa mengatasi masalah ini loh. Dengan begini, saluran penghubung tenggorokan dan telinga tengah alias tuba eustachius bisa ngebuka. Setelah saluran ini ngebuka, tekanan di dalam telinga akan lebih seimbang, sehingga bunyi letupan akan langsung hilang. Bisa juga dengan menguap. Mimpi merupakan kombinasi antara imajinasi, ingatan, dan pengetahuan kompleks. Rata-rata orang mengalami 4-7 mimpi setiap malam, tapi cuma sebagian kecil yang bisa mengingatnya. Meskipun sidik jari kita rusak, polanya bisa kembali ke bentuk semula. Saat kamu perlu berhadapan dengan orang yang lagi komplain, pasang cermin aja di belakang punggungmu. Orang yang marah-marah di dekatmu akan melihat dirinya di dalam cermin. Kemudian, akan mengurungkan perilaku kasarnya. Siapa juga yang mau ngelihat dirinya dalam kondisi begitu kan? Saat menua, kaki kita cenderung membesar sebab ligamen dan tendon di telapak kaki makin lemah. Karena bentuknya semakin pipih, telapak kaki kita jadi lebih lebar dan panjang. Cuma 3% manusia yang punya garis berbentuk X di kedua telapak tangannya. Di banyak budaya, bentuk garis ini dipercaya sebagai tanda kepribadian kuat.
73% otak manusia terdiri dari air, sama seperti jantung. Kalau sampai otakmu kehilangan 2% cairannya, kamu pasti akan mulai kecapean, ingatanmu makin acak-acakan, konsentrasimu gampang buyar, dan moodmu jadi berantakan. Tinggi badan kebanyakan orang sama dengan panjang rentang tangannya. Mau kamu cek dulu? Ya udah. Mutasi gen khusus bisa menghasilkan tulang super padat yang sulit patah. Tulang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari tulang manusia biasa. Pemilik superpower ini juga cenderung lebih awet muda karena kulitnya glowing terus. Saat menatap langit biru, kamu pernah lihat titik kecil yang bergerak-gerak nggak? Biasanya, pola ini cuma terlihat selama 1 atau 2 detik. Kadang juga kelihatan mirip cacing kecil. Bentuk ini sebetulnya sel darah putih yang bergerak-gerak di depan retina. Jaringan di belakang bola mata ini sangat peka cahaya, tapi kebanyakan orang nggak akan melihatnya, kecuali kalau diminta. Kalau lawan bicaramu ngangkat alisnya saat kamu cerita, kemungkinan dia sangat tertarik dengan ceritamu. Kalau diurai semua, untai DNA kita bisa sepanjang 16 miliar kilometer atau 40.000 kali jarak bumi ke bulan. Gigi manusia hampir sekuat gigi hiu loh. Email gigi kita merupakan bahan terkeras di seluruh tubuh. Efisiensi lubang hidung nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubangnya akan bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, proses ini akan berganti. Telinga kanan kita lebih responsif terhadap obrolan, dan telinga kiri lebih peka terhadap musik. Para peneliti memperkirakan hal ini disebabkan oleh otak kiri kita yang memproses bahasa lisan. Sedangkan otak kanan mengurusi musik dan kreativitas. Bibir kita kelihatan merah karena di bawah kulitnya terdapat banyak pembuluh kapiler. Saat menikmati makanan atau minuman dingin, kita bisa tiba-tiba ngerasain sakit kepala. Kondisi ini disebabkan oleh saraf di langit-langit mulut yang ikut dingin. Kemudian, saraf ini mengirim sinyal ke otak, memintanya untuk stop. Kalau kamu mengalaminya, tempelin aja lidahmu ke langit-langit mulut. Tempelin terus kuat-kuat hingga sakitmu reda. Bibir nggak bisa berkeringat karena di situ nggak ada kelenjar keringat. Bibir juga nggak punya kelenjar yang menghasilkan lapisan pelindung khusus agar kulitnya tetap terhidrasi. Makanya, bagian tubuh ini sangat rentan terhadap sinar matahari, angin, dan hawa dingin. Selain itu, bibir lebih gampang mengering daripada bagian tubuh lain. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap di lidah punya reseptor khusus yang mendeteksi berbagai rasa. Tapi kalau nggak ada cairan, rasa tersebut nggak akan berikatan dengan molekul. Di dalam tubuh kita cuma ada sebagian sel yang akan terus bertahan seumur hidup. Di antaranya yaitu sel lensa mata bagian dalam, sel otot jantung, dan neuron korteks cerebral atau lapisan luar otak kita. Generasi milenial saat ini berumur 25-40 tahun. Mereka cenderung lebih pelupa dari generasi sebelumnya. Tingkat stres yang lebih tinggi diduga telah jadi alasan utamanya. Orang albino cuma punya sedikit melanin atau malah nggak punya sama sekali. Pigmen ini memberi warna rambut, kulit, dan mata kita. Albinisme termasuk kondisi langka, dan di Amerika Serikat saja penyandangnya cuma 1 dari 18.000 hingga 20.000 orang. Yang lebih langka lagi juga ada kok, namanya albinisme okuler. Menurut perkiraan para ahli, penyandang albinisme okuler cuma 1 dari 50.000 orang. Dalam sehari saja, darah di dalam tubuh mengalir sepanjang 19.000 km atau setengah kali keliling bumi. Hampir 25% kolesterol kita berada di dalam otak. Bahan ini mampu meningkatkan kemampuan mengingat dan belajar kita. Tapi, sawar darah otak menghalangi sel mengambil kolesterol dari darah. Makanya, otak memproduksi kolesterolnya sendiri. Gigi kita nggak termasuk tulang, padahal menjadi bagian dari sistem rangka. Mungkin karena gigi nggak bisa beregenerasi ya. Tapi kalau tulang lain lagi sih. Meski sudah patah, ia akan pulih dan memproduksi sel tulang baru. Mata kita bisa melihat objek cuma dalam waktu 13 milidetik, dan otak bisa memproses citranya. Padahal untuk berkedip saja, mata kita akan tertutup selama 100-400 milidetik. Sinar matahari yang terang bisa bikin 17-35% orang bersin. Fenomena ini dinamakan dengan refleks bersin fotik. Jemari kita sangat sensitif dan bisa ngerasain objek yang lebih mini dari diameter rambut kita. Artinya, kalau jari kita seukuran bumi, kita masih bisa ngelihat perbedaan antara mobil dengan rumah.
Kalau di restoran ada bagian kalori, pengunjungnya cenderung pesan makanan yang kurang sehat plus tinggi kalori. Mereka akan membandingkan antara burger dengan salad Caesar porsi jumbo, lalu menganggap kalorinya nggak begitu tinggi. Karena burger dianggap lebih enak, mereka juga pesan burger. Tapi kalau mereka nggak tahu kalori kedua makanan ini, mereka akan pesan makanan yang lebih sehat.